mungkin saya memindahkan host ke Pak Ben, karena Pak Ben sebagai hostnya untuk di materi kedua ini. Nanti sebagai narasumbernya adalah Pak Rizwan. Jadi silakan mungkin berpindah. Nah, dan tapi teman-teman silakan ngisi lembar evaluasi topik ya. Jadi yang saya sudah sebarkan di chatting. Silakan mungkin Pak lanjut Pak Ben untuk melanjutkan di materi kedua. Silakan Pak. Iya, kita ini belum absen ternyata mah. Ya. Terima kasih Pak Ramadi. Mungkin teman-teman kita lanjutkan dulu materi ini. Pak, itu teman-teman tanya kalau sudah mau diisi evaluasi topik, Pak. Iya, diisi saja. Sudah selesai materi 1, Pak. Iya. Sambil diisi. Ya. Diisi saja untuk yang evaluasi topik materi pertama. Sambil jalan, teman-teman. Kita lanjutkan ke materi terkait review capaian lokasi non-BPM. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Rizwan selaku TA Monepo SP8. Mohon teman-teman bisa menyimak materi ini karena ini khusus di lokasi dampingannya teman-teman yang lokasi non-BPM. Jadi paling tidak teman-teman bisa melakukan interaksi dengan pemandu atau melakukan tanya jawab terkait dengan materi ini yang disampaikan oleh Pak Rizwan. Lebih mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Rizwan untuk menyampaikan materi tentang review capaian lokasi di lokasi non-BPM. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa diterima ini suara saya? Kalau yang lain dimut dulu, yang lain dimut. Ya, teman-teman supaya kita belajar kita tidak terputus dari materi yang pertama, materi yang saya pandu ini untuk teman-teman yaitu mengenai review capaian target lokasi non-BPM. Ya, hubungannya dengan materi yang pertama supaya belajarnya. Oke, teman-teman bisa diterima suara saya? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh ya. Tadi di awal di materi pertama kita sedang membahas atau mendiskusikan sebenarnya materi itu mengarahkan kita kepada bahwa harapannya ke depan kota yang kita dampingi ini adalah satu kota yaitu kota berkelanjutan atau sustainable cities. Sustainable city ini adalah kumpulan dari konsep kota yang demikian idealis, namun demikian kota berkelanjutan tersebut memiliki tantangan. Tantangannya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yaitu ada 3. Pertama persoalan penguasaan tanah, kemudian persoalan kota sebagai agen perubahan, mampu tidak. Dan yang ketiga, perubahan sistem ekologis global maupun lokal. Nah, 3 tantangan ini, teman-teman sebenarnya di program kita sudah dilaksanakan. Artinya sedang berjalan. Nah, materi saya yang bawakan ini adalah ingin mereview 3 hal tadi. Apa yang sudah dilakukan, terutama di lokasi kegiatan atau lokasi dampingan yang non-BPM. Terutama di teman-teman yang berada di lokasi kategori 2 dan 3.
Kalau sebelum itu saya akan share dulu bahan diskusi kita. Bagaimana, sudah bisa dilihat? Bisa Pak, bisa. Ya. Bisa. Teman-teman sekalian, kita mengawali di pendahuluan, yaitu kita ingin melihat capaian penanganan permukiman perkotaan pada RPJMN 2015 sampai 2019 kemarin. Nah, pada RPJMN kemarin, kita bicara soal kumuh. Ternyata kumuh di pedesaan dan kumuh di perkotaan itu kurang lebih sekitar 87.297 hektar. Dan 38.431 hektar ada di perkotaan. Dasarnya yaitu SK Bupati dan SK Wali Kota. Nah, selama 5 tahun terakhir, pengurangan kumuh itu ternyata hanya bisa dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Mulai dari 2017, 2018, dan 2019. Karena 2 tahun sebelumnya, 2015-2016 adalah tahun persiapan dan tahun perencanaan. Yaitu kita menyusun baseline, kemudian menyusun perencanaan, dan dokumen-dokumen perencanaan teknis yang ada di kelurahan seperti RPLP, RP2 KPKP di tingkat kota dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat data ini secara absolut ya, dari tahun ke tahun dalam penanganan kumuh itu cukup signifikan ya. Terutama yang besar ini kalau kita lihat di tahun 2018 mencapai 11.842 hektar atau secara kumulatif sekitar 23.000 hektar. Dan kemudian terakhir di 2019 8.814 hektar atau secara kumulatif 32.222 hektar. Artinya dari 38.431 itu hanya mampu 32%. 32.000 maksud saya. Jadi masih ada gap sekitar 6.209 hektar. Nah, jadi secara umum bahwa penanganan kumuh di RPJM sebelumnya 2015-2019 sudah selesai. Alhamdulillah ini sudah melampaui lah. Nah, kemudian kalau ingin melihat bagaimana capaian pengurangan kumuh di Gorontalo, sama kita juga mulai start dari pengurangan kumuhnya itu dari 3 tahun terakhir 2017, 2016, 2019. Nah, kebetulan kita punya persoalan luasan kumuh sejumlah 248,16 yang masing-masing tersebar di kota Gorontalo 191, kemudian di Kabupaten 56,47. Ini basis SIN ya, basis SIN kotaku. Nah, secara kumulatif maupun absolut dapat kita lihat progresnya dari tahun ke tahun, terutama betul di tahun 2018 kita ada peningkatan, terutama kalau kita lihat perkembangan atau progres di kota Gorontalo. Dari 2017 41,19 ini terakumulasi di tahun kebelakangnya. Jadi ini pendekatannya melalui investasi BPN dan kolaborasi. Sehingga kota mencapai 144,25 secara kumulatif atau 75% bisa
mengatasi persoalan kumuhnya. Dan menyisakan luasan kumuh sejumlah 47,44 yang tersebar di 18 kelurahan. Nah, kemudian kabupaten juga demikian, capaiannya secara kumulatif yaitu 19,25 hektar atau 34%. Secara provinsi, di tingkat provinsi yang menurut saya capaiannya sampai terakhir kemarin akhir 2019 itu mencapai 163,5 dari 248,16 atau 66%. Itulah capaian kita sampai situ. Puas tidak puas kita harus merasa memang itulah potret kita, pendampingan kita hanya mampu 66% dan menyisakan sekitar 84,66 hektar. Nah, berikutnya, karena kita di RPJM kan kemarin fokus pengurangan kumuh itu pada kegiatan infrastruktur. Demikian juga ke depan ini, mulai dari tahun ini sampai tahun 2024, dalam RPJMN-nya prioritas nasional tetap masih ada infrastruktur, yaitu di prioritas nasional 5, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ini menjadi target atau perhatian kita di program. Nah, kemudian teman-teman, ke depan kita punya target yaitu 10.000 hektar untuk diselesaikan dalam RPJMN 2020-2024. Namun karena loan program Kotaku itu hanya sampai 2022, kalau melihat persentasenya nanti sampai tahun 2022, target kita harus 80%. Secara akumulatif harus tuntas 80%. Atau sekitar 8.000 hektar. Yang mana kalau kita lihat, kita jabarkan dari tahun ke tahun. Mulai 1.221 itu harus tuntas di seluruh provinsi yang ada. Kemudian 2021 tahun depan secara akumulatif kita harus menuntaskan 7.000. Mumpung loan kita masih ada 2 tahun ke depan ya, sampai 2020. Nah, bagaimana di kita punya berdasarkan nota dinas dari Direktur PKP bahwa Gorontalo juga punya 41,45 hektar yang ada dalam 10.000 hektar tadi. Nah, kalau ini ancar-ancar saja ya, target pengurangan kumuh ke depan sampai tahun 2024. Dari 41,45 hektar itu kalau kita presentasikan seperti ini. Kalau melihat dari presentasi yang diberikan oleh World Bank, kita ikuti seperti ini ancar-ancar saja. Nah, tahun ini sampai akhir tahun 2020 kita harus menuntaskan 5,39 hektar atau 13%, kemudian tahun depan 57%, tahun 2022 80% atau 33,16 hektar. Terus demikian 2023 dan 2024 tuntas sampai 0% dari beban kita yang ada 41,45 hektar. Dan ini kira-kira di mana saja, tapi secara melihat kemarin dari berita acara pleno pembahasan pengurangan luasan kumuh di Kota Gorontalo, dan memang ini 41,45 itu berada di Kota Gorontalo. Kalau kita lihat mungkin seperti ini, ada di misalnya di Limba B, kemudian di Limba B1 yang sisa-sisa ya, kemudian di Donggala masih ada. Nah, kebetulan di Donggala kan sekarang punya BPM 2020, mudah-mudahan juga bisa berkurang nanti setelah dihitung.
pengurangan luas gunungnya berapa. Kemudian di Tenda ada 2,82 hektar, Bugis, Talumoro, Leato, dan Lekobalu. Itu tersebar luas, hampir sesuai dengan angka 41,45 hektar. Namun demikian, nanti kita akan perbuat dengan hasil pendataan baseline yang baru, yang sekarang, dan akan dikukuhkan melalui SK Wali Kota Gorontalo maupun SK Bupati Kabupaten Gorontalo. Berapa luasannya sebenarnya. Nah, kemudian, itu sebagai pengantar, kemudian kita akan langsung ke output dan outcome yang telah dilakukan selama ini. Pertama ini, output dan outcome dari fasilitator tahun 2020. Kita di tahun ini mengenal istilah pengkategorikan lokasi. Seperti yang kita kenal lokasi 1 yang mendampingi BPN. Karakteristik dampingannya yaitu kelurahan ada di delegasi yang ada dalam SK. Kemudian tingkat layanan masih kurang dari 80%. Kemudian tingkat layanan juga ada yang lebih dari 80%. Namun belum sampai bisa 0%. Nah, kemudian di lokasi non BPN atau kategori 2 dan 3, karakteristik dampingannya itu kelurahan ada dalam drenase umum, itu kategori 2 misalnya. Kemudian kelurahan tidak ada dalam drenase umum, itu pencegahan. Kemudian tingkat layanan kurang dari 40% dan tingkat layanan lebih dari 40%. Dan output keluarannya dan atau outcome hasilnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini bisa terbaca nggak teman-teman? Kecil-kecil ya? Bisa. Bisa ya? Bisa, okay. Pak. Nah, ini rasio yang sudah diputuskan oleh Dirjen mengenai personil yang mengawal di masing-masing kategori kelurahan. Ya. Misalnya di kategori 1 dengan 6 orang di 5 kelurahan. Nah, contoh misalnya tadi ya, output yang diharapkan dan outcome dari kategori 1 ada 5 item outputnya, karena kita ini kerja berbasis output dan ini akan menjadi penilaian dalam FIN setiap triwulan. Tentunya ini disesuaikan dengan isu yang terjadi pada setiap triwulan sampai nanti terakhir triwulan keempat di Desember 2020. Nah, pertama di kategori 1 ini outputnya 1 pencairan dan penyerapan dana BPN di 100% kelurahan dampingan. Kemudian outcome-nya peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman semua sesuai dengan target. Penanganan permukiman kumuh sesuai dengan target. Jumlah penyerapan manfaat langsung baik laki-laki maupun perempuan harus terlihat di sini, harus bisa menjawab harapan para penerima manfaat yang sesuai dengan numerik di baseline masing-masing kelurahan. Kemudian kita akan melihat juga jumlah tenaga kerja dan nilai HOK sesuai target, sehingga bisa kita lihat sampai sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan program. Gitu kan. Kemudian yang kedua, infrastruktur skala lingkungan terbangun berkualitas baik. Minimal di 90% di dampingan kita. Nah, ini teman-teman sudah paham, kemudian ada terwujudnya kolaborasi. Tetap walaupun BPM ada, kolaborasinya juga harus jalan. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di tim teman-teman fasilitator ya. Kemudian yang keempat, terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas masyarakat yang berjalan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Kemudian administrasi pembukuan.
terutama sekretariat PKM, pembukaan UPK dan pembukaan KSM memenuhi 4 tertib. Tertib pencatatan, tertib pembukuan, tertib pembuktian berupa seperti kwitansi, tertib pembelian. Itu pastikan kita tidak ada masalah di sini. Itu kira-kira teman-teman ya. Ini di Putus ya. putus ya. Iya. Boleh lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, ya. Itu ya teman-teman kira-kira di kategori 1, kemudian di kategori 2 ini teman-teman juga sudah paham, tapi kita pastikan kembali. Di kategori 2, output yang diharapkan dari kinerja teman-teman, kita semua di lapangan, ada 4 item yang wajib kita tuntaskan. Pertama, 100% aset infrastruktur sekalipun terbangun, terdokumentasikan, tercatat di buku inventaris PKM, dan terentry dalam SIM. Itu teman-teman pastikan harus melihat, sudah ada nggak di SIM? Aset-aset yang ada di kelurahan kategori 2. Kemudian, terwujudnya kolaborasi dalam penanganan kumuh. Peningkatan pelayanan infrastruktur utama lebih dari 80% di tingkat kelurahan, minimal 50 kelurahan. Karena di kategori 2 ini komposisinya 2 orang minimal mendampingi 10 kelurahan. Karena ini 10 kelurahan ini kebanyakan pada umumnya, terutama di kita, adalah sudah pernah mendapatkan BDI atau BPN beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian yang ketiga, outputnya harapannya adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan seperti apa? Nah, itu yang harus kita usahakan. Pelatihan mandiri atau pelatihan yang didanai oleh pemerintah daerah atau LSM atau dunia usaha. Ya. Kemudian keempat, kinerja pembukaan sekretariat LKM, BKM minimal memadai. Di sekurang-kurangnya 90% kelurahan damping. Oke, dampaknya juga bisa teman-teman baca seperti itu. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, di kategori 3, ini seperti siapa ya? Pak Kanto atau siapa ya nih yang Bu Asna. Bu Asna ya. Bu Asna, bisa mendengar suara saya? Ya. Kategori 3 cuma 3 orang, bertiga. 3 orang kan? Bertiga Pak, Rian sama Sukamto. Banyak sekali. Bu Asna dapat berapa? 16 kelurahan? 16 saya Pak. Oh, 6 ya. Oke, kita Masih lihat ya. 4 itu. Nah, ini di outputnya, teman-teman, terwujudnya kolaborasi dalam pencegahan kumuh minimal 50% kelurahan dampingan. Paling tidak itu minimal. Jadi kolaborasi harus berjalan untuk meminimalisir jangan sampai terjadi ada kumuh. Karena ini kan dianggapnya kelurahan pencegahan ini atau kelurahan kategori 3 betul-betul kelurahan yang dinyatakan tidak kumuh sebenarnya. Nah, kalaupun ada sesuatu yang mengarah kepada terjadinya kumuh, itulah tugas kita menjaga dan mengawal seperti itu. Kemudian output kedua, terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Di sini mungkin dibutuhkan seperti di penyuluhan-penyuluhan ya. Kita harus memitrakan
BKM dengan instansi-instansi yang sering melakukan atau membuat event pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, terutama untuk penyuluhan-penyuluhan kesehatan seperti itu ya, PHBS di keluarga, ya, PHBS di rumah tangga, PHBS di sebuah komunitas dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ini tidak kalah penting karena ada BKM. BKM itu eksis di kategori 3, jadi pembukaan sekretariat pun itu harus minimal nilainya memadai dan sekurang-kurangnya terjadi di 50% di kelurahan dampingan. Nah, selain itu juga tidak lupa menjadi penilaian dari laporan bulanan TIP. Ya, dapat dibaca laporan bulanan, ya, kemudian ini memang tepat waktu dan sebagainya. Nah, berikut teman-teman, tingkat layanan 5 infrastruktur utama. Dan ini sebenarnya ini yang kita jadikan penilaian untuk melakukan pengurangan hukum. Kenapa harus 5? Karena ini kan ada dasar hukumnya, yaitu Permen PUPR nomor 14 tahun 2012 yang sudah mengatur bagaimana caranya kita melakukan perhitungan pengurangan hukum. 5 infrastruktur utama yang dasar ini teman-teman sudah paham semua. Mudah-mudahan ada tadi di pretest ada ya, ini ya, 5 infrastruktur utama ini. Seperti tadi jalan permukiman, air bersih, drainase lingkungan, sanitasi atau persoalan limbah, dan yang kelima persoalan persampahan. Teman-teman kan sudah bisa paham bagaimana menghitung berapa persen layanan dasar untuk 5 infra utama ini. Seperti contoh misalnya begini. Ya, suatu RT dikatakan memiliki tingkat layanan 80% bila 5 infrastruktur utama semuanya memiliki tingkat layanan lebih dari 80%. Itu bisa dikatakan itu bisa mencapai lebih dari 80%. Contoh misalnya persoalan air bersih. Jika di satu RT atau katakan RT 1 jumlah kakaknya 75 kakak, nah, sementara yang belum terlayani air bersih ada 25 kakak. Jadi rumusannya dilihat nomor di poin 3 ini. Tingkat layanan air bersih di RT 1 75 dikurangi 25 per 75 kali 100%. Jadi muncullah berapa ini? Terbaca nggak? 67%. Nah, jadi masih ada 33% yang belum terlayani. Nah, ini yang dikatakan bahwa yang teman-teman lakukan di lapangan kemarin, pendataan persoalan 5 infrastruktur utama yang harus tuntas sampai 0%. Teman-teman sudah lakukan waktu itu. Mungkin tinggal sekarang di lapangan, kalau yang sudah selesai mendampingi pendataan ini, bisa langsung dilokakaryakan di tingkat kelurahan atau didiskusikan membuat lokakarya ini. Inilah hasil pendataan kita. Ternyata dari 5 infrastruktur utama kelurahan A ini masih ada persoalan misalnya di air bersih, persoalan di persampahan. Tapi kalau kita lihat, coba teman-teman, rata-rata di kota maupun kabupaten persoalannya itu banyak di nomor 5 tentang persampahan, pengelolaan sampah. Nah, ini memang teman-teman harus diseriusi ya. Karena ini yang memberatkan di numerik persoalan di setiap kelurahan itu persampahan rata-rata tinggi. Rata-rata skornya 5. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana caranya untuk keluar dari persoalan sampah. Terutama itu tadi
ada penyuluhan-penyuluhan ya, bagaimana PHBS-nya bisa berjalan di semua level, terutama khususnya mulai dari rumah tangga. Kira-kira itu. Kenapa demikian, teman-teman? Bisa ini penting menghitung ini, karena ini kaitannya dengan tingkat beneficiaries menerima manfaat. Ini kita hitung. Ya. Ini kita hitung melalui apa? Kita punya target key performance indicator. Inilah indikator-indikator yang dinilai, terutama yang 5 ini, apakah sudah teratasi belum? Kita ini babak belur siang malam melakukan pendampingan di lapangan. Intinya nih, akhirnya adalah kita akan melihat capaian KPI-nya. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap program. Supaya lebih fair, program menyediakan konsultan evaluasi terpisah. Bukan kita yang mengevaluasi, tapi ada lembaga lain yang sejenis dengan kita sama, yaitu khusus untuk mengevaluasi hasil capaian program. Nah ini untuk menjawab ya tadi nomor 2 ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program itu sampai sejauh mana. Nah kemudian ini karena di kita ini di program secara nasional ini terdapat 2 sumber pendanaan yang besar, yaitu ada lokasi World Bank atau lokasi 1, yaitu kita di sini. Dan ada lokasi Islamic Development Bank yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, kalau kita bandingkan capaian tingkat kepuasan masyarakat dari outcome KPI, ini hasil midterm 2019 ya. Wilayah 1 yaitu wilayah WB, capaian saat midterm waktu itu adalah 84,63%. Jadi yang belum puas hanya 15,37%. Jadi alhamdulillah kita sudah mencapai tinggi lah 84,63 ini. Jadi kalau boleh digambarkan seperti ini. Yang hijau ini adalah tingkat kepuasan. Mereka puas di persentase 84,63 dibandingkan dengan yang di Islamic Development Bank masih kecil ya, di bawah kita. Jadi masih tingkat kepuasan masyarakat yang belum puas itu masih 31,10%. Berikut teman-teman di progres capaian output dan outcome. Nah ini dapat kita lihat dari kinerja sekretariat LKM dan BKM 3 bulan terakhir dari Mei, Juni, dan Juli kemarin. Nah di wilayah kita, di wilayah 1 di World Bank, kita lihat Gorontalo ya, secara spesifik ya. Gorontalo itu jumlah kelurahan kita adalah 73 dan dinyatakan sangat baik 73. Artinya 100% sangat baik kita. Jadi melampaui target nasional, sangat baiknya itu 78%. Memadai 12%, tidak memadai 0,4, tidak lapor 10%. Nah, kita tidak ada. Kita semuanya hijau. Itu di kinerja sekretariat LKM bulan Mei ya. Nah ini yang punya wilayah 2 di IDB. Kita lihat lagi di bulan berikutnya, bulan Juni, di lokasi di wilayah kita, kinerja sekretariat LKM bulan Juni. Kita lihat lagi, punya Gorontalo.
Terbaca nggak teman-teman? Lihat nggak? Ya. Ini posisinya masih tetap sama. Jumlah 73 kelurahan itu dikatakan sangat baik semuanya, yaitu 73-nya, 100% tetap bertahan ya. Nah, ini yang wilayah 2. Nah, kemudian bulan Julinya, ini aja sekretariat LKM bulan Juli. Jadi 3 bulan terakhir kita tetap ada di posisi 100%, yaitu statusnya sangat baik. Nah, kemudian tadi kembali ke masalah layanan 5 infrastruktur utama. Nah, capaian kemarin, tingkat layanan yang sudah lebih dari 80%, hanya 583 kelurahan atau 28%. Adakah kelurahan kita di sini? Nah, ini masih menyisakan layanan kurang dari 80% itu masih tinggi, yaitu 72%. Ini tugas kita di tahun ini untuk menuntaskan layanan yang masih kurang dari 80%, baik dari BPM maupun dari kolaborasi. Nah, kemudian sementara luasan kumuh tertangani ya, di wilayah kita, wilayah 1, yaitu 11.328 hektar, atau tuntas layanannya 7.567 RT, sekitar 58%. Sementara yang belum tuntas layanannya, maksudnya sampai 0%, itu masih banyak, sekitar 42% atau 5.373 RT tuntas. Ini data SIM 31 Juli. Itu di wilayah 2 ini. Nah, kemudian ini kita tidak bosan-bosannya kepada warga dampingan kita, kelurahan dampingan kita untuk tetap mensosialisasikan PHBS ini. Karena berawal dari PHBS ini, kita akan bisa meraih yang lainnya. Paling tidak ini 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, mulai dari ini. Bisa terbaca ya? Mulai dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian mengurus bayi, ya, memberikan ASI, kemudian sering-sering ke posyandu, kemudian menggunakan air bersih, kemudian sering-sering kita mencuci tangan dengan sabun, air bersih, menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah, makan yang bergizi, dan hindari merokok. Itu di rumah tangga. Demikian juga di sekolah, di tempat kerja, dan tempat-tempat lainnya. Nah, kira-kira indikator kuantitatif dan indikator kualitatif itu kita bandingkan. Apa indikator PHBS di permukiman? Pertama, secara kuantitatif meningkatnya frekuensi kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan permukiman. Indikator kualitatifnya lingkungan permukiman lebih bersih, rapi, dan nyaman. Demikian juga masalah tidak melakukan BAB di MCK umum atau pribadi supaya lingkungan tidak tercemar. Menggunakan air bersih yang layak untuk kegiatan sehari-hari supaya tidak kena penyakit diare, atau mengurangi. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini yang keempat penting, membuang sampah
kita jaga sehingga lingkungan pendidikan kita lebih bersih dan tidak terjadi genangan akibat saluran drainase dan seterusnya dan seterusnya. Silakan ditambahkan oleh teman-teman untuk sosialisasi sesuai kebutuhan di lurahan dampingan. Nah, ini terakhir, ini evaluasi kinerja fasilitator dan korpot khusus terkait dengan pengurangan kumuh ini. Pengurangan kumuh di lokasi dampingan kita. Ini angka atau maksudnya warna merah, kuning, dan hijau ini ada maksudnya. Nah, yang pertama yang merah ini dikatakan turun. Jika luasan kumuh tidak berkurang sejak awal pendampingan, nah, kinerja kita turun. Ya, warna merah ini. Nah, kemudian yang kuning bagaimana? Ini kan dari data awal. Ya, capaian di triwulan 1 teman-teman bisa menilai sendiri apakah merah, apakah kuning atau hijau. Yang kuning saya lanjutkan, pengertian kuning, luasan kumuh pernah turun, tetapi selanjutnya tidak pernah turun-turun lagi. Kumuhnya tetap gitu, selama pendampingan sampai akhir, minimal misalnya contoh, sampai akhir kontrak Desember, kontrak kerja teman-teman, sampai triwulan keempat, kelurahan dampingan kita kumuhnya tidak pernah turun-turun. Padahal di awal sudah pernah turun. Nah, berbeda yang warna hijau, luasan kumuh berkurang tiap triwulan. Mungkin nggak tiap triwulan? Mungkin, karena setiap triwulan kita lihat, kita evaluasi melalui capaian KPI per triwulan. Apakah kelurahan dampingan kita itu luasan kumuhnya berkurang atau tidak? Nah, kalau kita ada di garis hijau, artinya kinerja kita naik. Kinerja kita naik. Seperti itu. Sampai akhir di tahun 2000, misalnya tahun 2020 sampai Desember, luasan kumuh yang ada di kelurahan kita sampai 0. Itu seperti itu. Inilah sebenarnya. Memang ini serius, ini kita ke depan, dari tahun ini sampai tahun nanti ke depan, paling tidak yang tadi yang digambarkan di awal, sampai loan habis tahun 2022, penilaiannya seperti ini. Ya, kita semua, dari OSP, tim korpot, sampai tim pasca, kelurahan dampingan kita ini tetap tidak turun-turun luasan kumuhnya, atau memang berkurang. Harapannya kita seperti itu, tetap harus ada pengurangan. Sesuai target yang tadi di awal, kita punya 41,45 hektar. Target kita setiap tahun harus berkurang. Kira-kira itu teman-teman, review kita terkait dengan kota atau kelurahan dampingan kita. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Rizwan yang telah menyampaikan modul terkait review capaian lokasi non BPM. Teman-teman, kita masih ada waktu 16 menit lagi. Sebelum kita istirahat, kita gunakan waktu ini untuk diskusi dan tanya jawab. Dari teman-teman fasilitator yang lokasi non BPM, mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun akan berbagi pengalaman teknis model pendampingan di lokasi. Saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin 3 penanya dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ataupun memberikan saran atau mau berbagi pengalaman dengan model pendampingan yang posisi sekarang 1:10, bisa bercerita. Saya persilakan, mungkin dari tim kota ada Bu Heni. Bu Heni masih monitor?
Atau ada dari tim kabupaten yang ingin berbagi pengalaman model pendampingan di lokasi non BPM? Ya, silakan Ibu Hen. Ini kecepatan berpikir 8 bulan. Ya. Perhatikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin apa? Ya, kedengaran Pak? Kedengaran? Oh iya. Dia kencang, Boleh, lanjut, sudah lanjut. kencang sekali. Terus berteriak. Ayo lanjut. Ya, terima kasih. Mungkin kita sebenarnya sharing saja pengalaman kegiatan pendampingan mungkin selama beberapa bulan terakhir ini kita mendampingi kelurahan-kelurahan ex BDI, kemudian dengan kelurahan yang sebetulnya ada juga kelurahan yang didampingi kami yang sama sekali belum pernah mendapat alokasi kegiatan BDI. Jadi memang kalau kita lihat Pak, yang di sini tadi kan diperlihatkan tentang BKM, kemudian kinerja BKM. Tapi kalau kita lihat memang kinerja BKM ini antara ya sebenarnya masih eksis BKM kemarin ini. Kebetulan dengan terlihat di kegiatan-kegiatan pendataan baseline kemarin. Jadi alhamdulillah harapannya masih cukup besar di kotaku Pak. Seperti itu. Jadi geliat BKM itu masih ada Pak. Kemudian masih sangat membantu kegiatan pendataan baseline kemarin. Karena kebetulan waktu dengan Pak Is itu, ini kembali mengingat Pak Is saya. Pak Is itu kita membuat grup yang sebelumnya memang belum pernah sih sebenarnya idenya beliau. Kita membuat grup WA. Jadi setiap kegiatan itu orang share di grup. Jadi langsung dibuatkan jadwal, misalkan hari ini orang pertemuan, dan alhamdulillah BKM sangat respon dengan hal-hal seperti itu, walaupun kelihatannya memang dipaksa BKM untuk mengikuti orang ritme kerja seperti itu. Jadi mungkin itu saja Pak untuk sharing-sharing pengalaman mungkin, karena tadi juga kan dibahas tentang kinerja BKM yang alhamdulillah kalau untuk Gorontalo masih 100% capaiannya tadi. Terima kasih Pak, itu saja dulu. Ya, makasih Bu Heni. Ya, Nanti Pak. sebentar akan ditambahkan oleh Pak Rizwan. Saya persilakan teman-teman yang lain, kalaupun masih ada yang tambahkan. Kan di kota di tim 2 itu kan ada 4 orang. Mungkin di pendampingannya siapa? Ayu atau Sahrul itu. Coba di-share dulu. Iya. Bu Ayu, masih monitor Bu Ayu? Nanti baru Pak Sukamto juga kan dengan Ulan. Ditanya nanti Pak Sahrul dengan Ibu Ayu bagaimana pendampingannya kemarin. Cepat. Bu Ayu? Lagi mau Sahrul. Ayu lobet Pak, ini Sahrul Pak yang mau ngomong. Oh iya, silakan yang Pak Sahrul. Ya, halo. Ya, silakan Pak Sahrul. Untuk pengalaman selama di pendampingan non BPM memang membutuhkan sedikit kreativitas. Dalam hal ini pendekatan yang kita lakukan sebisa mungkin efektif karena mengingat banyaknya agenda, dan kalau kita lakukan itu satu agenda satu kali pertemuan, itu juga akan membuat RT yang kita datangi itu merasa terbebani, datang lagi. Jadi sebisa mungkin di lapangan kita melakukan kegiatan secara parsial. Artinya sebisa mungkin untuk satu kali ke lapangan 2 atau 3 agenda kita coba selesaikan.
Kemudian sebenarnya kendalanya juga ada di pemeliharaan infrastruktur. Sementara kami sekarang ini agendanya melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur. Memang kami temui di beberapa kelurahan infrastruktur ada yang sudah terbangun, tapi ada juga sebagian yang terpelihara, ada juga yang tidak. Ada juga yang karena kondisi memang membutuhkan metode pengelolaan yang lebih serius. Contohnya hasil dampak dari banjir misalnya seperti yang terjadi di Kelurahan Botu, Bugis, dan Ipilo. Itu tidak bisa sendirinya KPP yang menyelesaikan kegiatan. Kemudian untuk apa lagi namanya, kegiatan pendataan yang telah dilakukan, misalnya tindak lanjut dari baseline yang kita sudah koordinasi dengan Pak Irawan untuk memindahkan hasil data dalam bentuk tabel ke peta. Itu juga sekarang kami masih sementara menunggu daftar KRT bermasalah untuk dipindahkan ke dalam peta. Ini juga akan memudahkan kita nanti saat turun ke lapangan sekalian mengerjakan itu sambil lakukan pemeriksaan. Iya. Hah? Tambahan ya. Pak, tambahan sedikit. Ya, ada yang mau ditambahkan? Ya, tambahan sedikit Pak. Jadi kemarin sesuai dengan hasil rapat dengan Ibu Agustin, rapat dengan Ibu Agustin kan kita sudah menyelesaikan baseline, kemudian sudah muncul RT kumuh. Di RT yang kumuh itu kan ada masalah-masalah Pak terkait infrastruktur utama. Ya, kemudian kemarin di rapat itu nantinya nama-nama KRT yang bermasalah itu akan kita terima begitu. Jadi kita bawa saat ke kelurahan itu nama-nama KRT yang ada masalah itu di masing-masing RT yang sudah masuk di kategori kumuh ringan maksudnya. Cuman kan sampai hari ini yang kita sudah dapatkan itu baru RT yang masuk di kategori kumuh itu. Cuman nama-nama KRT yang bermasalah itu yang sampai sekarang belum ada Pak. Jadi memang kemarin kita tetap di kelurahan tetap berproses karena selain pendataan infrastruktur pendataan infrastruktur yang sudah ada, kita juga kan pendataan SDGs. Sebenarnya kalau misalkan sudah ada nama-nama KRT bermasalah di masing-masing RT, mungkin kita bisa rangkaikan Pak, supaya kita tidak berulang ke kelurahan. Karena seperti disampaikan Pak Sahrul, kegiatan yang berulang itu kasihan masyarakat juga kan, kita di sini tidak ada dana apa-apa. Jadi ketika kita turun berulang kan maksudnya rasa begitu dong begitu. Karena tidak ada DP doi, orang hari-hari datang-datang pada orang suruh minta tolong ini. Seperti itu. Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Ya, oke, makasih Ibu Heni. Mungkin saya persilakan di tim kabupaten satu saja yang mewakili. Silakan ada tim kabupaten, biar nanti dijawab sekalian oleh Pak Ariswan. Ada program bulan ya. Ya, silakan Bu Ulan. Izin ke kamar mandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing saja untuk pendampingan di tim kabupaten, khususnya di tim saya, secara menyeluruh di dalam hal pendampingan di tim kabupaten itu DKM maupun relawan itu mereka memang masih aktif, namun sudah mulai menurun karena memang di tahun ini mungkin bertepatan juga dengan agenda pemilihan bupati
banyak anggota BKM maupun relawan yang ikut di dalam helatan tersebut dalam hal melakukan pendampingan, terutama dalam pendataan ini. Memang ada beberapa kendala juga yang kami temui di lapangan, namun semua itu bisa diatasi. Kami melibatkan BKM lain yang tidak ikut serta dalam helatan kegiatan pilkada seperti itu. Kemudian juga melakukan pendataan, memang ada juga beberapa lingkungan yang kami temui memang banyak alasan, namun beberapa pendekatan yang kami lakukan melibatkan pemerintah kelurahan. Kemarin saja contoh saya di Kelurahan Tendilo ada lingkungan satu yang sudah tidak mau lagi maksudnya mereka tidak mau mendampingi kami di lingkungan satu, namun saya menyampaikan ke pemerintah kelurahan dalam hal di lurah atau di ayah, saya juga bikin strategi. Saya bilang kalau sudah tidak mau didata, saya bilang silakan, saya tidak apa-apa. Jangan salahkan kami, yang penting kami kan sudah mau berusaha. Dan alhamdulillah itu langsung direspon oleh pemerintah lurah, Pak Lurah. Beliau langsung mendampingi kami dan beserta aparatnya melakukan kegiatan pendataan di lingkungan satu. Seperti trik-trik seperti itu yang kami lakukan. Itu pun trik seperti itu pamungkas, artinya kami sudah tidak ada jalan lagi untuk melakukan pendekatan-pendekatan lain. Sebelumnya kami kan langsung mengunjungi sub PPKBD yang ada di lingkungan itu, kemudian kepala lingkungannya, cuma memang mereka banyak kegiatan, jadi seperti itu kami melakukan pendampingan di wilayah kami. Saya kira memang BKM masih mau berperan, masih aktif dalam hal kegiatan di program Kotaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulan berbagi pengalaman model pendampingan di lokasi non BPM. Ini ada Ibu Heni, Pak Sarul, dan terakhir di Ibu Ulan. Mungkin hanya berbicara terkait kelembagaan, dan tadi Pak Sarul juga menyentil terkait masalah KPP. Ini yang persoalan infrastruktur, ada yang terpelihara dan ada yang tidak terpelihara. Mungkin saya persilakan Pak Rizwan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak, karena ini 3 orang ini tidak ada yang bertanya Pak, hanya berbagi pengalaman. Ya, terima kasih atas tanggapan teman-teman, Bu Heni, Pak Sahrul, dan Bu Yulan. Nah, ini menarik sekali persoalan eksistensi BKM di pendampingan kategori 2 dan 3, terutama karena persoalan teknis ya, kita sendiri atau kita hanya jumlah terbatas sementara dampingan kita banyak, terutama di kategori 3. Nah, apalagi di kelurahan tersebut tidak ada kegiatan BPM, itu sama sekali tidak bicara masalah uang ya. Itu memang agak-agak, saya rasakan, saya pernah alami betapa sebuah kendala besar ini untuk salah satu contoh yang dialami sama Pak Sahrul ketika bagaimana mengumpulkan warga kemudian agar bisa datang dan hadir di tempat yang ditentukan, atau bahkan kita nempel di kegiatan ke pemerintah kelurahan atau desa supaya target kita tercapai gitu, seperti itu. Nah, ini pertama mengenai kelembagaan BKM ini, teman-teman harus kita sadari kita ada ini adalah berkat mereka sebenarnya. Kalau tidak ada BKM, tentu kita ada di program seperti ini. Sehingga harapannya
kita harus bermimpi mau dibawa kemana mereka ini, harus seperti apa, gitu. Supaya tetap eksis, supaya tetap ada, supaya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai motor penggerak dalam penanganan pengurangan atau tentang penataan lingkungan permukiman. Nah, misalnya yang tadi disampaikan Pak Sahrul maupun Bu Eni, strategi agar tetap eksis itu bagus, seperti misalnya membangun grup di media sosial agar tetap komunikasi, karena pada intinya kita harus tetap komunikasi dengan mereka. Sesulit apapun jumlah dampingan, sebanyak apapun jumlah dampingan kita, usahakan harus terinjak dan harus ketemu dengan mereka agar kita dikenal bahwa kita ini memang diperlukan oleh mereka. Jangan sampai tidak kenal, asing, siapa ini Anda, dari mana, gitu kan. Jangan sampai BKM bertanya seperti itu. Nah, itu kita pastikan bahwa mereka semua di dampingan kita kenal sama kita. Itu aja dulu awalnya. Ya. Sehingga untuk berikutnya kita akan mudah. Ya, akan melakukan sesuatu. Ketika mau mengumpulkan mereka, buatlah agenda yang menarik buat mereka. Jangan bicara, bisa menggunakan judul lain, tema lain. Lupakan kotaku misalnya, cari yang lain supaya mereka bisa berkumpul. Itu mungkin salah satu strategi yang bisa dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan aset yang sudah terbangun dan terpercaya dari banjir, dari bencana lainnya, ini kita tidak boleh tinggal diam, dicatat, kemudian kita laporkan. Kita laporkan ke pemerintah kelurahan. Seperti apa? Nah, ini kondisinya seperti apa, serusak atau separah apa yang sudah terbangun di karena di awal ketika membangun kegiatan tersebut kan sangat dipentingkan, sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga agar kembali kepentingan masyarakat tidak terganggu akibat dari rusaknya aset yang sudah dibangun, itu segera dikomunikasikan dengan tingkat kelurahan maupun forum. Nah, kemudian ya, saya juga apresiasi untuk kabupaten memang pada umumnya masih eksis ya BKM itu. Nah, harapannya tetap bulan dijaga seperti itu, kalaupun terjadi ada hambatan, karena itu hanya event pilkada saja. Setelah itu akan kembali. Jadi tetap dijaga keutuhannya, komunikasi tetap. Pastikan bukan hanya kita dengan mereka, tetapi antar BKM harus berkomunikasi, itu penting. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan Ibu Heni terkait dengan tadi data sortiran atau ada yang belum tuntas, coba akan kita komunikasikan kembali dengan tim kita di OSP. Karena kemarin itu sebenarnya kalau secara teknis bahwa asisten GIS kita sebenarnya sudah bisa mengeluarkan delineasi kumuh. Artinya yang teragregasi sejumlah, kemarin yang saya lihat 44 kelurahan sudah teragregasi, artinya itu KRT-nya sudah oke. Seperti itu. Sehingga teman-teman ini meringankan pekerjaan teman-teman. Tapi apakah masih ada yang lain, nanti akan saya komunikasikan dan segera akan tindak-lanjuti, karena ini pengerjaannya harus paralel dengan pendataan estimasi. Biar teman-teman tidak kerja berkali-kali, begitu ya. Ini ya, oke. Saya kira itu sementara dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Rizwan. Mungkin kita... Saya tambahan saja Pak Ben. Ya, saya persilakan Pak TL memberikan tambahan. Ya, sebelumnya saya sapa dulu Pak Irfan dari KMP. Tadi saya lihat ada bergabung. Selamat bergabung Pak Irfan. Bosnya Pak Rahmadi. Teman-teman, karena hari ini bersamaan juga dengan Sulawesi Selatan,
kemudian Sulawesi Utara dan Maluku Utara juga melakukan pelatihan. Jadi mohon teman-teman untuk yang tidak kemana-mana, tetap videonya diaktifkan supaya kita bisa pantau untuk peserta pelatihan ini. Saya kira apa yang di-share-kan teman-teman tadi, ada beberapa catatan di lokasi non-BPM ini kan sebetulnya platformnya kan kolaborasi, makanya kita akan melihat dari output tadi yang disampaikan oleh Pak Rizwan itu terkait dengan output kegiatan kita maupun outcome kegiatan kita di lokasi pendampingan kategori 2 dan 3. Kan kalau di kategori 2 dan 3 sebetulnya itu kan outputnya itu pertama bagaimana 100% aset infrastruktur skala lingkungan terbangun. Kemudian terwujudnya kolaborasi, kemudian jadi sebetulnya karena lokasi kita ini kan dengan 3 kategori, ada yang lokasi penanganan, kemudian ada pencegahan dan ada peningkatan dan pencegahan. Nah, teman-teman harus melakukan transfer knowledge ke BKM-nya lagi. Jadi ketika teman-teman melakukan pendataan, diingatkan bahwa ini bukan datanya fasilitator, bukan datanya kotaku sebetulnya. Ini data dari kelurahan yang bersangkutan. Sehingga ketika BKM menganggap bahwa ini adalah kegiatannya teman-teman fasilitator, kemudian datanya kotaku, ya statement mereka seperti itu. Kami ini sudah capek, tidak ada dananya, kita lagi diburu. Padahal sebetulnya kan tantangan kita di situ. Jadi teman-teman, kayak tadi yang disampaikan Yulat, ke kelurahan dan sebagainya, seolah-olah kan ini data kita, padahal ya proses pendataan kemudian proses fasilitasi itu dalam rangka untuk peningkatan kegiatan di lokasi kategori 2 dan 3. Sehingga memang rasio pendampingan yang saya sebutkan di pembukaan tadi, misalnya 110 dengan 120, kalau mengandalkan mobilitas kita misalnya, itu kan sangat melelahkan. Karena misalnya Ibu Asna, itu mendampingi sekitar 17 kelurahan. 16 kelurahan. Terus Rian sekitar 15 misalnya. Atau teman-teman di kabupaten juga ada yang 8, ada yang 9. Nah, ketika sendirian seperti itu, memang tantangannya adalah bagaimana mengorganisir BKM-BKM kita. Karena dia lokasi pencegahan, peningkatan dan pencegahan, maka memang kegiatan-kegiatan kita akan lebih banyak pada pengorganisasian masyarakat dalam rangka memelihara infrastruktur maupun melakukan kolaborasi. Kalau bilang tidak ada dananya, ya kan kita cuma 10 kelurahan. Tetapi kita kan memang ditugaskan di pendampingan lokasi kategori 2 dan 3. Kalau pendampingan hanya mengikuti pendanaan, ya berarti kita tinggal 3 tim nanti, hanya tim BPM saja kan gitu. Tapi kan ternyata tidak. Dan teman-teman tahu secara nasional, nanti sampaikan oleh Pak Toton di materi berikutnya, kontribusi kita di kolaborasi itu secara nasional itu 87%. Artinya ada sekitar 83%, sekitar 17% itu hanya kontribusi melalui pembiayaan BPM atau BDI. Tetapi 83% itu dari kolaborasi. Dan Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah Kotaku, kabupaten kota, itu kita dari hasil data SIM yang kita lihat itu sekitar 17 miliar kegiatan kolaborasi yang berpotensi untuk dikembangkan. Jadi sebetulnya justru terkesan kalau jangan menganggap di kategori 2-3 itu kurang kegiatan, malah menurut saya itu justru banyak. Kenapa? Karena mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kolaborasi, kemudian melakukan penguatan-penguatan di BKM-nya. Memang tantangan kita saat ini, karena mindset-nya BKM, dia jalan kalau ada BPM, dia jalan kalau ada BOP, BKM-nya gitu kan. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman pendamping, khususnya di lokasi-lokasi yang non-BPM seperti itu. Saya tadi yang disampaikan Henny, yang ada grup WA, itu saya kira itu bisa menjadi model-model yang dengan Pak Is, itu justru menjadi metode pendampingan yang sangat efektif, karena kan menggunakan media yang kita saat ini. Jadi kalau untuk informasi saja kan teman-teman tidak perlu mendatangi seluruh kelurahan, tetapi dengan media sosial itu, media komunikasi bisa digunakan gitu. Bahkan bisa di-share data, bisa kita share
Bahkan teman-teman kalau rapat bisa menggunakan Zoom meeting kan, bisa menggunakan linknya OSPI atau linknya Forkot misalnya, pinjam, Pak bisa nggak kita pinjam hari Sabtu, kita mau pertemuan dengan BKM misalnya melalui link virtual gitu kan. Nah, itulah kreativitas-kreativitas yang harus dimiliki oleh sebagai seorang pendamping. Makanya kenapa di lokasi 2 dan 3 itu pendampingnya itu sangat berpengalaman sebetulnya yang kita tempatkan di situ kan. Nah, bukan orang-orang yang tidak punya pengalaman. Jadi sebetulnya hal-hal semacam ini sudah selesai. Apalagi kalau kategori tadi yang disampaikan oleh Pak Rizwan tadi, 73 itu sangat baik. Mandiri, ya, kemudian sangat baik. Ada 11 yang menuju Madani nanti kalau di kelembagaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk memperkuat BKM. Ya memang ini menjadi apa? Seni tersendiri untuk teman-teman pendamping yang lokasinya cukup besar. Tapi mudah-mudahan tadi sudah saya sampaikan juga lewat Ibu Kabalai, mudah-mudahan menjadi perhatian beliau, memberikan masukan supaya lokasi non BPM itu juga mungkin pendampingnya ditambah. Ya minimal kalau 1:10 atau 1:5 lah. Semua tambah banyak fasilitator ini, BPM-nya cuma 10 miliar ya. Nah, ini mungkin menjadi apa masukan-masukan bagi kita untuk kedepannya. Jadi saya kira teman-teman mindset dalam pendampingan di lokasi kategori 23, jangan berpikir nanti ada BPM-nya baru BKM-nya bergerak. Justru di situ tantangan kita. Kalau kita sudah menganggap mereka mandiri, kita hanya mendorong untuk melakukan kolaborasi. Saya kira itu tambahan saja Pak Ben. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak TL memberikan tambahan terkait modul review capaian lokasi non BPM. Oke, teman-teman, ini kita sudah masuk ke jam 12 ya, belum istirahat ini. Pak Irfan tadi masih bergabung dari KMP, sebentar. Mungkin Pak Irfan mana? Ya, saya persilakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Kayaknya sudah keluar Pak. Oh, lagi pantau di Maluku Utara lagi dia. Oh, ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Rahmadi untuk modul review capaian lokasi non BPM ini. Saya sedikit tambahkan, teman-teman di lokasi non BPM ini adalah fasilitator tangguh, ya. Fasilitator pilihan. Jadi ini memang tantangannya cukup berat di lokasi non BPM ini. Bagaimana teman-teman membangun kolaborasi di kelurahan dampingan khususnya yang lokasi pencegahan. Itu dari saya, teman-teman adalah orang-orang hebat, punya pengalaman yang cukup luar biasa, mendampingi lokasi yang tidak ada dananya. Dan sesuai data ini yang disampaikan Pak Toton ini, kita lokasi pencegahan ini dana kolaborasinya cukup besar. Dan itu artinya ada dananya ya. Pak Ben, yang tidak ada BPM-nya. Ya, tidak ada BPM-nya. Ya, jadi ini apresiasi bagi teman-teman pendamping, cukup luar biasa mendampingi lokasi non BPM. Saya kira itu materi ini, dan saya kembalikan lagi kepada Pak Rahmadi. Silakan Pak Rahmadi. Iya. Mungkin Pak Rizwan ada ini Pak penutup closing statement. Ya, mungkin Pak Rizwan ada closing sekitar statement. 5 menit. Enggak sampai 5 menit, ini berapa menit nih? Ya. Tidak ada Pak Rahmadi, sudah cukup Pak Rahmadi dari saya. Cuma hanya saya ingin mengatakan kelas ini adalah kelas pendamping tangguh. Sudah, titik begitu aja. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Rizwan. Mungkin tentang non BPM ya. Pak Rizwan itu dulu juga pertama dia jadi fasilitator itu, dia itu masuknya ketika replikasi. Jadi teman-teman tahu semua yang namanya replikasi dulu, bukan replikasi, apa namanya, lebih ke mengubah. Jadi mengubah dari yang tidak ada BKM-nya yang salah cara pemilihan, perencanaannya juga PGM Pronankisnya juga
tidak baik waktu itu. Lalu kemudian Rizwan sebagai fasilitator itu selama 1 tahun penuh tidak ada BPM, harus ada pemilihan BKM, lalu kemudian harus ada PJM Pronagis yang baik. Itu dia pengalaman lah itu terkait dengan tidak adanya, dulu namanya BLM ya. Jadi 1 tahun penuh dia mendampingi kelurahan, tapi tidak ada BLM. Jadi beda dengan kita. Saya itu selama mendampingi itu selalu ada BLM-nya, jadi lebih enak. Itu mungkin kita istirahat karena ini jam 12.15 lah saya hitung ya. Jadi mungkin masuk lagi nanti jam 13.15. Jadi ya, 13.15 1 jam. 1 jam dari sekarang jam Isoma. Silakan ke dapur masing-masing. Kelihatannya udah ada yang sholat juga. Tadi saya lihat ada yang pakai ruku itu. Bu Asna itu ya. Udah pakai ruku ya. Silakan sholat, makan, dan kita juga semua itu belum, Bu Asna udah sholat gitu. Dari ini nanti kembali lagi ke sini. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.